Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 16 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Adam Suncoko dari Probolinggo, Keuskupan Malang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, semoga tetap sehat dalam damai dan sukacita Tuhan. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Romo Adam Suncoko dari Seminari Marianum, Probolinggo, Keuskupan Malang. Renungan hari ini, Minggu 16 Agustus 2020, Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 39 sampai dengan 56. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, kisah Maria dalam Injil hari ini menarik untuk kita renungkan bersama. Maria adalah seorang perempuan yang sedang hamil muda. Tidak mudah loh menghadapi morning sickness. Tidak heran kalau di usia kehamilan muda dilarang melakukan pekerjaan berat karena sering mual dan mudah lelah.
Keguguran sering terjadi pada trimester pertama, karena memang kondisi janin masih amat sangat rapuh. Tapi hal ini tidak menghalangi seorang perempuan muda yang juga sedang hamil muda. Maria mengambil keputusan melakukan perjalanan jauh, meninggalkan zona nyamannya, menempuh perjalanan berat, mendaki gunung untuk mengunjungi sepupunya Elisabet. Ia punya pilihan untuk tinggal di rumah, walaupun telah mendapat kabar dari malaikat. Tetapi Maria memilih berbagi kebahagiaan dengan Elisabet yang sudah berusia lanjut dan hamil tua. Kehamilan Elisabet adalah kehamilan yang amat dinantikan, karena dalam tradisi Yahudi, perempuan tidak memiliki anak dianggap pembawa sial, tidak memberikan keturunan sebagai penerus ahli waris. Tentu, Elisabet sangat bersuka cita karenanya. Ia tidak lagi menjadi cemoohan orang. Tetapi dengan siapa ia mau berbagi sukacita? Tidak ada surat kabar dan belum ada budaya mengirim surat saat itu untuk memberitakan kabar kehamilannya. Maria memutuskan memilih perjalanan jauh demi memberanikan diri untuk berbagi kebahagiaan kepada Elisabet. Alasan lain adalah untuk membantu Elisabet yang sudah tua dengan mengurus pekerjaan rumah tangganya. Tentu sulit bagi perempuan yang sedang hamil besar untuk mengurus segala sesuatunya sendiri. Maria yang biasa berbagi dengan orang lain, ringan tangan membantu seperti saat perkawinan di Kana. Maria mengambil risiko tinggi dengan menempuh perjalanan kunjungan ini. Perjalanan berat lewat darat, mungkin juga dengan naik keledai yang sama yang ia naiki ke Bethlehem, membawa resiko juga bagi bayi yang dikandungnya. Dan kita tidak bisa membayangkan bahwa Maria mengadakan perjalanan dengan transportasi modern seperti saat ini. Maria menempuh perjalanan dengan berjalan kaki ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda sekitar 115 km. Maria percaya bahwa kabar baik tentang Elisabet dari malaikat Gabriel tentunya petunjuk Tuhan yang perlu ditindaklanjuti. Ia percaya perjalanan ini pun tidak akan mendatangkan celaka, tetapi justru membawa kebahagiaan. Para pendengar Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, kehadiran kita terkadang tidak sekedar kehadiran belaka, tetapi memiliki makna bagi orang lain. Pengalaman Maria menunjukkan betapa kehadiran itu bermakna. Maria segera mengunjungi Elisabet saudarinya setelah malaikat Gabriel menyampaikan pesan ini kepadanya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Lukas bab 1 ayat 36. Ketika sampai di rumah Zakaria, Maria memberi salam. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus dan lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim." Betapa kehadiran Maria membawa kegembiraan dan bahkan sukacita rohani kepada Elisabet dan anak yang di dalam rahimnya. Di samping itu, kehadiran Maria membawa Elisabet pada iman akan Allah yang melakukan karya besar di dalam diri Maria dan pada dirinya sendiri. Kehadiran Maria membawa kegembiraan dan mengantar Elisabet kepada iman akan Allah yang melakukan karya besar. Kiranya menjadi permenungan bagi kita. Apakah kehadiran saya dan Anda membawa kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau apakah saya dan Anda hanya menjadi pembawa keresahan dan konflik? Apakah kehadiran saya dan Anda juga membawa mereka kepada Allah? Atau
Kita hanya membawa mereka pada diri kita sendiri dan bahkan mengajak mereka untuk bergosip ria sampai menjauhkan mereka dari Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu, Santa Peran Maria, yang tidak bernoda dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami bersyukur mempunyai Bunda Maria yang kehadirannya sungguh berarti bagi hidup dan iman kami. Semoga kehadiran kami di tengah keluarga, lingkungan, masyarakat senantiasa membawa kegembiraan dan sukacita. Berilah kami semangat rendah hati, sehingga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Kau berikan kepada Bunda Maria. Dengan pengaturan Kristus yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, hidup, karya, dan harapan-harapan baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 16 Agustus 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Adam Suncoko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.